Shalom, pelajaran hari ini kita akan pelajari tentang doa Bapa kami yang terambil di dalam Matius 6 ayat 9 sehingga ayatnya yang ke-13. Di situ kita sama-sama belajar pertama Bapa kami yang di surga. Kata Bapa kami itu menggambarkan kedekatan hubungan Bapa dan anak, bukan hamba. Kita juga perlu mengerti kepada siapa kita berdoa, mengerti siapa Dia dan siapa Dia untuk kita. Kata di surga memang menggambarkan ada jarak yang jauh, tetapi Mazmur 113 menyatakan bahwa Tuhan itu ada dimanapun karena Dia adalah Roh. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, sebenarnya tidak ada jarak antara kita dengan Bapa, karena kita dari alam natural dibawa masuk ke alam supranatural yang tidak terbatas. Setiap saat dan setiap waktu kita dapat berdoa kepada Bapa kita. Jika kita baca di dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13, itu menggambarkan kita memiliki Bapa yang baik. Dia tidak akan memberikan ular jika kita meminta ikan, atau kalajengking jika kita meminta telur. Matius 6 ayat 8, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sekarang masuk dalam dikuduskanlah namamu. Nama Allah adalah kudus. Di 10 hukum dikatakan jangan menyebut nama Allahmu dengan sia-sia. Jadi sebelum kita berdoa, sekalipun Dia adalah Bapa, Dia adalah juga Allah yang Maha Kudus. Karena itu kita perlu untuk meminta pengudusan darah anak domba Allah. Ketika kita menjadi anggota keluarga Allah, nama Bapa di surga diberikan kepada kita. Sama seperti ketika seorang anak yang diadopsi, secara rohani kita diberikan hak untuk memanggil nama Tuhan Bapa dan menerima keuntungannya karena memakai namanya. Karena kita adalah ahli waris dari kerajaan Bapa. Roma 8 ayatnya yang ke-17. Nama Tuhan bukan saja hanya sebagai lambang, tetapi itu menggambarkan jati dirinya dan identitasnya. Ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu, kita menyatakan pribadinya, kuasanya, otoritasnya. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita dapat menggunakan nama-nama Allah. Contoh, saya berdoa untuk istri saya, bahwa engkau akan menjadi Jehovah Shalom bagi dia. Saya berdoa bahwa engkau akan menjadi Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhannya setiap hari. Jehovah Nisi, aku berdoa bahwa panjimu akan bertahta dalam hidupku, dan sebagainya. Dalam perjanjian lama, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, siapa namanya Tuhan? Berkata, aku adalah aku. Dia tidak menyatakan namanya dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru, Maria diberitahu melalui malaikat Gabriel bahwa namanya adalah Yesus. Nama Tuhan Yesus adalah kunci untuk membuka pintu kerajaan surga. Apapun yang kita minta dalam namanya, Dia akan melakukannya. Bahkan iblis pun gemetar ketika mendengar nama itu. Oke, kita masuk dalam pelajaran datanglah kerajaanmu. Dalam bahasa Yunani, Ibrani atau Arab, kata kerajaan Allah menggambarkan kedudukan sebagai raja yang memerintah dan berkuasa. Itu merupakan gambaran diri Allah yang sesungguhnya. Hal kerajaan Allah atau kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu kita bahas dalam Roma 14 ayat 17 dan kuasa 1 Korintus 4 ayat 20 dapat dilihat juga melalui gereja yang merupakan perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Gereja di sini adalah semua orang percaya yang merupakan bagian dari kerajaan Allah. Memang nantinya kerajaan Allah itu akan ada dalam bentuk fisik. Kita tidak tahu kapan. Kita baca dalam Kisah 1 ayat 7, Bapa yang tahu masa dan waktu. Semua kerajaan dunia akan menjadi milik Tuhan, dan kerajaan kegelapan atau setan akan dikalahkan, dan raja akan memerintah selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15. Berita mengenai kerajaan sangat jelas di perjanjian baru. Itu disebut sebanyak 49 kali. Matius 16 kali, di Markus dan
38 kali, dan di Lukas juga 38 kali. Tuhan Yesus memulai pelayanannya di dunia dengan menyatakan tentang kedatangan kerajaan Allah. Matius 4 ayat 17. Dan dia mengakhiri pelayanannya di dunia dengan berbicara soal kerajaan Allah. Kisah 1 ayat 3. Di antara permulaan dan akhir pelayanannya di dunia, dia selalu menekankan mengenai kerajaan Allah. Dia terus menyatakan bahwa dia harus berkhotbah mengenai hal ini di tempat lain. Lukas 4 ayat 43. Perumpamaan Tuhan Yesus ada hubungannya dengan kerajaan Allah, dan itu merupakan prinsip hidupnya. Kita baca dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayat ini menyatakan bahwa waktu kita berdoa, atau waktu kita berkhotbah, atau waktu kita mengajar dan hidup harus fokus kepada kerajaan Allah. Jika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka doa dan permohonan kita akan dijawab. Ketika kita berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu," kita sebenarnya menyatakan bahwa kita bertata dan tinggal orang percaya, orang yang tidak percaya, dan seluruh dunia. Kita bersyafaat bahwa Tuhan akan dinyatakan sebagai Raja, dan kehidupan dalam dunia ini akan berjalan dengan sesuai dengan perintah-perintahnya. Ketika kita berkata, "Datanglah kerajaan-Mu," kita sebenarnya meminta Allah untuk menyingkirkan segala hal yang bertentangan dengan kerajaan-Nya, termasuk perkataan kita, tingkah laku kita, kehendak kita, dan juga pada orang lain, dan digantikan dengan hal-hal dari kerajaan Allah. Oke, next, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang digunakan, yaitu akan untuk menghormati Tuhan. Kata lain adalah boulema. Kata ini menggambarkan kedaulatan Tuhan, di mana Dia akan menetapkan rencananya atas segala sesuatu di dunia ini. Kata kehendak-Mu akan tergenapi atas rencana dan keputusan-keputusan dari manusia. Itu adalah rencana utama Dia untuk dunia, dan Tuhan sedang bekerja dalam dunia untuk membawa segala sesuatunya terjadi sesuai dengan kedaulatannya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Efesus 1 ayatnya yang ke-11. Kata boulema, kehendak Tuhan tidak membutuhkan campur tangan manusia. Dalam boulema kehendak Tuhan hasilnya sudah nyata. Boulema kehendak Tuhan ditulis dalam firman-Nya, dan itu sudah jelas. Tidak perlu untuk mencari kehendak Tuhan, karena itu sudah dinyatakan dalam Alkitab. Doa Tuhan Yesus di Getsemani, doa kesembuhan, untuk kesembuhan. Kata lain dari kehendak Tuhan adalah telema, yang menyatakan rencana pribadinya atau kehendaknya atas seseorang, pria atau wanita, agar Tuhan menggenapi telema ya. Itu membutuhkan kerjasama manusia. Manusia memiliki kuasa untuk memilih apakah mereka akan berjalan dengan telema kehendak Tuhan atau tidak. Ketika kita berdoa, "Datanglah kehendak-Mu atas dirimu atau atas orang lain," kita sedang bersyafaat untuk telema atau kehendak Tuhan itu terjadi atau digenapi. Doa untuk keselamatan jiwa, kehendak Tuhan semua orang diselamatkan, tetapi pilihan ada di tangan manusia. Next, kita berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Setelah kita berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu," kita dapat memiliki keyakinan untuk berdoa. "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Meminta kebutuhan kita dicukupkan supaya kita dapat menggenapi kehendak-Nya dan memperlebar kerajaan-Nya.
Berilah itu menyatakan bahwa Tuhan adalah sumbernya, bukan dari gereja atau perusahaan kita. Kata setiap hari dalam bahasa Yunani tidak ditemukan dalam kitab yang lain, artinya bahwa makanan itu diperlukan dan penting untuk kehidupan. Jenis doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini perlu didoakan setiap hari. Berdoa untuk makanan yang menggambarkan sisi rohani dan juga materi. Kata kami itu menyatakan bahwa kita juga berdoa untuk orang lain. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita setiap hari. Karena itu Dia berkata, jangan engkau khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Masih ingat bangsa Israel diberikan mana setiap hari, bukan setiap minggu atau setiap bulan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita ini makanan itu setiap hari. Jadi kita hari ke hari, dari Tuhan memberikan kepada kita dari kita hari ke hari. Next, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita perlu belajar untuk menerima dan memberi pengampunan untuk orang yang bersalah dan berlaku tidak adil terhadap kita. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, selalu ada orang yang bersalah kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa belajar mengampuni dan menerima pengampunan dari Dia. Kita tidak punya hak untuk meminta sesuatu dari Tuhan untuk hal yang tidak mau serahkan kepada Dia. Kesalahan kita terjadi ketika kita bersalah kepada Tuhan. Karena itu kita meminta pengampunan dari Dia. Tidak ada orang yang kebal dengan yang namanya dosa. Jika kita berkata bahwa kita berdosa, maka kita menipu diri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni kita atas apa yang kita akui dan membersihkan kita dari segala kesalahan kita. Pengampunan perlu dinyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengampunan langsung ketika ada yang bersalah terhadap kita. Yang tidak langsung adalah ketika seorang menyakiti teman atau keluarga yang membuat kita tersinggung dan marah. Tuhan Yesus mengajar bahwa kita harus berdoa, ampuni kami seperti kami mengampuni mereka. Sebelum kita mencari pengampunan untuk dosa kita, kita sudah harus melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Yesus mengajar perumpamaan mengenai hamba yang jahat di Matius 18 ayat 22-35. Kisah ini menggambarkan pengampunan Allah yang mendahului pengampunan manusia. Pengampunan manusia mencerminkan pengampunan Allah, dan pengampunan Allah menjadi nyata ketika kita mau mengampuni orang lain. Yesus menyatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 25. Setan menyebabkan kekacauan dalam keluargamu, teman-temanmu, hubungan bisnismu, dan di dalam gerejamu. Alkitab katakan penyesat akan datang. Matius 18 ayat 7. Bagaimana kita menghadapinya? Akankah kita doakan hal itu, atau bahkan kita membicarakannya atau menggosipkannya? Oke, next. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus mengajar kita berdoa, jangan membawa kami dalam pencobaan. Tetapi Yakobus berkata bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan
Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13. Jadi siapakah yang dimaksud oleh Tuhan si pencoba itu? Alkitab menjelaskan bahwa adalah peran dari si setan. Matius 4 ayat 3, 1 Tesalonika 1 ayat 1 Tesalonika 3 ayat 5. Firman Tuhan terus-menerus mengingatkan mengenai pencobaan-pencobaan yang datang dari si jahat. Bisa baca di Matius 4 ayat 1, 1 Korintus 7 ayat 5, 1 Tesalonika 3 ayat 5. Alkitab menjelaskan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dengan dipikat olehnya. Dan apabila keinginanmu itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 14-15. Setan itulah si pencoba itu. Kita masuk dalam perangkapnya ketika kita mengizinkan keinginan daging menguasai kita. Keinginan itu melahirkan dosa, dan dosa mengakibatkan kematian. Beberapa serangan iblis datang dari keinginan-keinginan jahat yang tidak terkendali, dan pencobaan-pencobaan yang lain datang melalui pendengacara indera kita, pendengaran, penglihatan, perasaan, peraba, dan perasa. Dari manapun asalnya, Rasul Paulus meyakinkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ketika kita berdoa, jangan membawa kami dalam pencobaan, kita sedang meminta Tuhan untuk melindungi kita dari godaan untuk berbuat dosa. Bahkan Tuhan Yesus tidak luput dari pencobaan itu, tetapi dia dapat melewatinya. Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Rasul Yohanes di Yohanes 5 ayat 18 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita yang berasal dari Allah tidak melakukan dosa. Hadirat Tuhan akan melindungi kita dari yang jahat, dan si jahat tidak dapat menjamah kita. Di Efesus 6 ayat 10-18, Rasul Paulus memberikan informasi lengkap mengenai si jahat. Di Efesus 6 ayat 10-13, perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan bagi pertahanan kita. Paulus menegaskan bahwa kita perlu di dalam Tuhan dan kuat kuasanya, dan tetap berdiri teguh menghadapi peperangan rohani ini. Efesus 6 ayat 10, Efesus 10 ayat 11 dan 13, dia menyatakan bahwa adalah mustahil untuk melawan setiap serangan, penipuan, kelicikan dari si jahat. Paulus menasihati bahwa kita harus memperjuangkan perjuangan yang baik. 1 Timotius 1 ayat 18, bertanding dalam pertandingan iman yang benar. 1 Timotius 6 ayat 12, dan berperang dengan tujuan. 1 Korintus 9 ayat 26. Paulus menekankan bahwa peperangan rohani harus dilawan dengan senjata rohani, bukan jasmani seperti yang ditulis dalam Efesus 6 ayat 13-18. Tujuan dari senjata itu adalah untuk dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Paulus memerintahkan kita untuk mengenakan selengkap senjata Allah. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita untuk menggunakannya. Memakai berarti bahwa kita mengambil sesuatu untuk mengenakannya. Itu senjata. Next, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini dijelaskan bahwa karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kita memiliki hak untuk meminta penyediaan janji-janji dan perlindungan waktu kita berdoa seperti ini. Ketika kita berkata, Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kita setuju dengan segala sesuatu yang Tuhan katakan soal kerajaannya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikanmu kerajaan itu. Lukas 12 ayat 32. Sebagai ahli warisnya, kerajaan itu juga menjadi milik kita, yang sudah secara legal dipindahkan, dan Dia dengan senang hati memberikan itu kepada kita. Kata dari kuasa adalah dunamis, dari kata bahasa Inggris dynamic dan dynamite.
Ketika kita mengakhiri doa dengan berkata, Engkaulah yang mempunyai kuasa, kita yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan untuk menggenapi permohonan kita. Ketika kita menyatakan Engkaulah yang mempunyai kuasa, Tuhan membalikkan kata-kata itu kepada kita seperti perkataan Tuhan Yesus, aku telah memberikan kepadamu kuasa atas segala kuasa dari si jahat. Ketika kita menyatakanlah Engkaulah yang mempunyai kemuliaan, kemuliaan adalah salah satu kata yang terkaya dalam bahasa Inggris. Tidak ada kata yang dapat memiliki pengertian yang sama dengan itu. Kata itu menggambarkan penghormatan, pengaguman, semarak, bercahaya, berkuasa, ditinggikan, dilayakkan, keindahan, terkenal, dan berkelas. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 22. Kemuliaan yang sama yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Bapa adalah hadiah buat kita. Yang perlu kita lakukan adalah mengambilnya. Kita perlu semakin dipermuliakan, atau glory to glory, bukan semakin dikalahkan. Mungkin saat ini engkau merasa tidak berdaya dan lemah, tapi firman Tuhan berkata, katakan bahwa bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1-2. Oke, kemuliaan Allah memberi jaminan, yaitu jaminannya penyediaan. Filipi 4 ayat 19, Efesus 3 ayat 16. Kekuatan, itu kemuliaan Allah ya. Kekuatan, Kolose 1 ayat 11. Sukacita, Yesaya 66 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 8, 2 Tawarik 16 ayat 10. Kebebasan, itu ya, kemuliaan Allah menjamin, yaitu penyediaan Allah, penyediaan kekuatan, sukacita, kebebasan, istirahat. Jadi masuk kebebasan itu bisa baca dalam Yesaya 60 ayat 1. Kemuliaan Allah memberi jaminan istirahat, Yesaya 11 ayat 10. Pengudusan, Keluaran 29 ayat 43. Kesatuan dengan yang lain, Yohanes 17 ayat 22. Jadi kemuliaan Allah itu memberi jaminan yang luar biasa. Oke, ini sesuai dengan kata selamanya, kekal, tidak berakhir. Jika kita selesaikan doa kita menyatakan kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kepada Bapa selamanya. Kita menghubungkan diri kita dengan hubungan yang kekal dengan Bapa karena kita mau ikut menikmati kerajaannya, kuasanya, dan kemuliaannya. Oke, next yaitu amin. Ketika kita menggunakan kata amin, itu memeteraikan doa kita dengan kuasa kata amin. Karena amin adalah salah satu nama dari Kristus. Wahyu 3 ayat 14, Kristus disebut aminnya Tuhan untuk semua panji-panji yang Dia genapi. Ketika kita berkata amin, itu berarti kita telah menaikkan doa-doa kita di dalam nama Yesus. Kata amin tidak berarti selesai. Saya sudah selesai berdoa. Arti kata itu adalah saya sudah berdoa, biarlah itu terjadi. Jadi ketika kita berkata amin, kita sebenarnya mendeklarasikan iman kita. Amin. Demikian pembahasan tentang doa Bapa kami.